15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Rupanya siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kasus Jepang? Belum. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Maka dari itu Jepang melakukan gencatan senjata itu. Ya, berarti kita harus memproklamasikan kemerdekaan. Ya, benar sekali. Jepang sudah tidak lagi mewenangkan di negara kita. Kita harus bisa memanfaatkan momen ini. Masih di hari yang sama, ketika Kaisar Hirohito memerintahkan pemberhentian penyerangan terhadap sekutu, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, para pemuda yang dipimpin Wikana dan Darwis menuju ke kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Ada masalah apa kalian ini? Ada berita penting yang ingin kami sampaikan. Berita apakah itu? Kami mendengar bahwa menyerang kepada sekutu. Kami ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan secepatnya. Saya tidak berhak untuk itu. Semua itu hak PPKI. Akan janggal bila saya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketahui. Bung, jika kita melewatkan kesempatan ini, maka kita akan berada di posisi Jepang. Lalu bagaimana jika bangsa Barat datang kembali ke Indonesia? Kita tahu sekarang Jepang sekarang dalam posisi yang sangat lemah. Jadi sangat tegaskan kembali bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan paling lama besok. Tetap saja saya tidak bisa melakukan hal itu. Sambil menimang-nimang senjata, Wikana berucap dan bernada ancaman. Bila Bung Karno tidak melakukan proklamasi malam ini juga, besok pagi akan terjadi pertumpahan darah. Malam ini juga, jangan menunggu hari esok. Ini gorok leher saya. Seret saya ke pojok sana. Sudahilah, saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Maka dari itu saya akan menanyakan wakil-wakil PPKI besok. Dengan berhati mendengar keputusan berikut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi untuk membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan keduanya ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Salam, ada apa saudara datang sepagi ini? Jadi, maksud kami datang ke sini untuk mengajak Anda dan Soekarno untuk ke tempat pengasingan. Hah? Tempat asing? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian mengasingkan akan terhindar dari bentrok antara Jepang dan rakyat. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan juga anak Anda ikut bersama kita semua, supaya keselamatan mereka terjamin. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Anda mengetahui di mana keberadaan Soekarno Hatta saat ini? Maaf, saya tidak tahu. Nak, katakanlah di mana keberadaan mereka saat ini. Maka saya akan menjamin keberadaan mereka selamat dan aman. Aku pula menjamin bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa mempercayaiku, Nak. Baiklah, kalau begitu kami akan mengantar Anda ke Rengas Dengklok. Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Lalu bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Maaf sebelumnya, saya rasa itu tidak mungkin. Sekarang sudah menunjukkan pukul 8 malam dan kami harus juga kembali ke Jakarta. Lalu mengundang para badan anggota persiapan kemerdekaan untuk melaksanakan rapat kilat. Itu memerlukan yang cukup lama. Kami khawatir kami bekerja semalaman untuk menyelesaikan. Bagaimana kalau besok pagi pukul 6? Aku akan berusaha menyelesaikannya hingga besok jam 6.
menit belum terlaksanakan proklamasi kemerdekaan, maka saya jamin saya akan bertanggung jawab. Tembak matilah saya. Baiklah kalau begitu, kalian akan kami izinkan kembali ke Jakarta. Setelah rombongan Soekarno tiba di Jakarta, dilaksanakanlah perundingan penulisan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol 1. Saudara-saudara, bagaimana proklamasi kita? Proklamasi. Bagaimana dengan kalimat ini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Bung, hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan dalam lain-lain dilaksanakan dengan secara seksama dan dalam tempo waktu yang disingkat-singkatnya. Jakarta 17.08.05 Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda setuju semua? Setuju! Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya. Sayuti, tolong tuliskan naskah ini. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Tanggal 17 Agustus saja, karena Al-Quran juga diturunkan pada tanggal 17 dan dalam Islam sholat 17 rakaat. Jadi bagaimana hari Jumat Legi 17 Agustus? Benar sekali, lebih cepat lebih baik. Kapan kita akan melaksanakannya? 10 tepat bagaimana? Baiklah, pukul 10 kita akan berkumpul di kediaman saya. Saya akan meminta Fatmawati bendera merah putih dan mencari gantian. Selesailah perundingan Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tibalah saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, di antaranya A.A. Marangis, Cokro Aminuto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Bangsa Indonesia ingin merdeka, dan walaupun tuan-tuan halangi dengan bom dan dinamit dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika, dan Inggris, kita akan merdeka. Kita tentu merdeka. Kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Janganlah tuan-tuan mencoba memikat hati kami dengan kata-kata. Sebab bangsa yang telah gandrung kemerdekaan tak dapat dipikat oleh kata-kata lagi. Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Hidup atau tidak hidup, mati atau tidak mati, hidup atau mati, mati atau hidup, merdeka atau tidak merdeka, tidak ada tingkatan lagi di antaranya. Kami telah gandrung merdeka, janganlah bermain dengan kata-kata. Lagi pula, Van Moog dan Van der Plas, tidakkah tuan-tuan di belakang kata tuan-tuan itu, tuan-tuan telah sediakan bom dan dinamit? Tidakkah tuan-tuan bersama-sama Amerika, Inggris, dan Australia telah menyerang bangsa Indonesia, membakar kampung-kampung Indonesia, mematikan orang-orang Indonesia, menjandakan perempuan-perempuan Indonesia, memiatukan dan menyatimkan anak-anak Indonesia? Tuan-tuan pun telah mengetahui pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ditarakan tuan-tuan mengenal kejantanan amat dengan kawan-kawannya. Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Tei Sintai dan Jibakutai. Sebab sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami tidak ada tanah air sonder kemerdekaan, tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan.
kami pasti akan merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kemudian dikibarkanlah sangsaka merah putih, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang hadir pun turut menyanyikan lagu kebangsaan tersebut. Peristiwa proklamasi ini memang berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sedi bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momen puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, dan bukan malah menodainya. Kita harus bisa balas budi perjuangan mendahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.